Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valerio Budi, NPM 2331292. Baik, di sini saya akan analisa masalah pada komputer dan solusi monitor yang tidak dapat menampilkan tampilan pada layar. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, saya di sini memilih analisis masalah pada komputer, yaitu komputer yang tidak mau menyala atau no power atau tidak hidup. Yang pertama, komputer tidak menyala meskipun kabel daya terhubung dengan baik dan penyebab umumnya bisa berasal dari masalah pada sumber daya listrik, power supply, unit PSU, atau kabel dan tombol power, atau komponen internal seperti RAM, CPU, atau motherboard. Baik, di sini saya memberikan solusi. Periksa kabel daya dan soket. Yang pertama, periksa kabel daya dan soket. Pastikan kabel daya terpasang dengan benar dan soket berfungsi dengan baik. Cobalah soket lain untuk memastikan ada pasokan listrik. Lalu yang kedua itu kita cek power supply atau PSU. Periksa apakah PSU menyala dan lihat indikator LED. Jika tidak, coba tes PSU atau ganti dengan unit yang baru. Jadi kita coba sebisa mungkin ketika kita ingin mengetes itu kita mempunyai PSU cadangan, yang satunya dipakai dan satunya itu untuk mengetes. Ketika kita mencopot PSU yang sudah tertanam, maksudnya yang sudah terpakai sekarang, lalu kita ganti dengan PSU kita yang satunya, ketika dicolok ternyata bisa, ternyata maksudnya berarti si PSU yang lama itu bermasalah. Nah, karena PSU yang baru yang kita tadi itu ganti karena itu bisa, jadi PSU-nya mungkin yang bermasalah gitu. Lalu yang ketiga, kita periksa tombol power dan kabelnya. Pastikan tombol power berfungsi dan kabel penghubung ke motherboard terpasang dengan baik. Apa sih maksudnya yang dimaksud dengan kabel penghubung ke motherboard itu? Nah, jadi di komputer itu kan kita setiap ingin menghidupkan komputer itu kita mengklik atau memencet tombol power yang ada di dalam berada di si casing atau PC yang ada di depan. Biasanya itu kita pencetkan, dia akan hidup. Nah, di situ itu kan tombol itu akan terhubung atau mengarah ke si motherboard itu. Nah, di situ kita pastikan, kita cek itu tombol yang bawaan dari tombol itu ke si motherboard, kita cek dengan itu terpasang dengan baik atau tidak. Jadi kita copot dulu, kita pasang lagi atau kita bersihkan. Lalu yang keempat itu kita cek komponen internal atau komponen yang di dalam. Jadi periksa apakah CPU dan RAM terpasang dengan benar, dan cek juga kartu grafis jika menggunakan VGA eksternal. Biasanya kadang RAM mungkin yang terpasang sedikit miring atau tidak pas, dan atau kartu grafis yang sedikit agak tidak pas juga. Kita harus ngecek benar-benar dengan kita cepat pasang kembali. Dan biasanya VGA eksternal itu menggunakan kabel yang mengarah ke VGA, bukan langsung ke motherboard, karena biasanya itu si VGA dan motherboard itu terpisah. Jadi ketika kita menggunakan VGA, jadi otomatis itu kabelnya akan mengarah ke VGA. Namun ketika kita tidak menggunakan VGA, kabel yang harusnya ke VGA kita harus ke si motherboardnya langsung, ke soket motherboardnya langsung. Biasanya itu soketnya adalah HDMI, DVI atau kabel VGA yang berwarna biru itu. Jadi kita cek VGA eksternal. Lalu yang kelima adalah reset BIOS dan ganti baterai CMOS. Yang dimaksud ganti baterai CMOS jika perlu, atau reset BIOS dengan melepas dan memasang kembali baterai. Apa sih pertama itu baterai CMOS? Baterai CMOS itu adalah baterai yang berfungsi untuk menyimpan seluruh settingan yang ada di BIOS. Ketika kita sudah selesai merubah isi BIOS tersebut, yang menyimpan dari pengaturan semua itu adalah si baterai CMOS ini. Jadi ketika baterai CMOS ini bermasalah, biasanya itu akan terjadinya reset ulang atau pengaturan yang tidak tersimpan. Nah, di sini ada keterangan kita di sini reset BIOS. Nah, dengan caranya reset BIOS itu adalah, pertama kita hanya perlu melepas si baterai CMOS tersebut. Ketika baterai CMOS tersebut kita lepas, itu akan akan mereset semua settingan otomatis. Jadi kita hanya melepas dan itu akan mereset semuanya. Melepas, pasang. Oke.
kita lanjut. Baik, di sini saya akan menganalisis masalah monitor yang tidak menampilkan tampilan pada layar atau no display. Salah satu masalah umum yang sering terjadi pada komputer adalah monitor yang tidak dapat menampilkan tampilan meskipun komputer dinyalakan dengan baik. Masalahnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu masalah perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software. Dan berikut adalah analisis masalah dan solusi yang lebih terfokus pada salah satu penyebab yang sering terjadi, yaitu masalah pada kabel atau koneksi atau komputer dan monitor. Yang pertama, analisis masalah kabel dan konektor monitor. Masalah kabel atau konektor yang menghubungkan komputer dan monitor bisa menjadi penyebab utama kenapa tampilan tidak muncul di layar. Beberapa penyebab umum yang terjadi adalah kabel terlepas atau longgar, yaitu yang tadi saya sebelumnya saya sebutin itu adalah kabel VGA, DVI atau HDMI yang menghubungkan komputer dan monitor bisa saja tidak terpasang dengan benar di satu ujungnya, baik di monitor ataupun komputer. Jadi mungkin dari ujung si monitor atau si ujungnya VGA atau internalnya motherboard itu tidak terpasang, kan ada dua, ke monitor dan ke motherboard. Itu mungkin salah satunya ada yang tidak terpasang atau kendor. Lalu yang kedua, kabel rusak atau bermasalah. Kabel yang sudah aus atau rusak. Yang dimaksud aus itu ibarat sudah terlalu lama dipakai, lalu dia mengalami yang namanya itu, contohnya itu kata ininya, dia tuh seperti kendor ya, jadi goyang, nggak rapat. Nah, itu yang dinamakan sudah aus. Lalu atau rusak bisa menyebabkan sinyal gambar yang dikirimkan dari komputer tidak sampai dengan baik ke monitor sehingga layar tetap gelap. Lalu yang ketiga di sini, port yang tidak berfungsi. Port HDMI, VGA atau DVI pada komputer atau monitor bisa rusak yang membuat koneksi antara perangkat tersebut gagal dan layar tidak dapat menampilkan gambar. Bisa saja dari kabel yang tersebut, kabel penghubung itu rusak atau ada yang putus. Saya sudah pernah mengalami di situ ada kendala, biasanya itu atau ujungnya itu sedikit kendor atau mungkin dalamnya sudah sedikit tidak connect. Nah, di situ tidak bisa menampil. Lalu saya mencoba dengan mengganti kabel punya teman saya. Nah, di situ kabelnya walaupun kabelnya dia lama, sudah robek, maksudnya sudah bekas-bekasan gigitan tikus, namun kabel ujung ke ujungnya dia itu masih dalam kategori masih tidak aus, masih bisa menempel dengan kuat. Nah, ternyata emang ada masalah pada kabel VGA saya. Lalu yang kita lanjut. Di sini solusinya adalah yang pertama, periksa koneksi kabel. Pastikan kabel terpasang dengan baik di kedua ujung di monitor dan di komputer. Kadang-kadang kabel bisa sedikit terlepas, menyebabkan tampilan tidak muncul meskipun komputer menyala. Lalu, jika menggunakan kabel HDMI, VGA atau DVI, pastikan kabel tersebut terhubung dengan benar dan tidak longgar. Lalu yang kedua, cek kabel untuk kerusakan. Periksa kabel secara visual untuk melihat apakah ada tanda kerusakan seperti bagian kabel yang tertekuk, terlupas, atau rusak. Cobalah mengganti kabel tersebut dengan kabel yang diketahui berfungsi dengan baik. Lalu jika kabel tersebut rusak, ganti dengan kabel yang baru yang kompatibel dan dengan monitor dan komputer Anda. Lanjut. Lanjut di sini, harusnya di sini nomornya nomor 3 dan nomor 4 ini mungkin sedikit salah. Yang ketiga, coba kabel atau port yang berbeda. Ganti port yang digunakan pada komputer. Misalnya jika Anda menggunakan port HDMI, cobalah pakai port VGA atau DVI jika tersedia, atau sebaliknya. Jika komputer memiliki beberapa port untuk keluaran video, coba gunakan port yang berbeda. Misal jika Anda menggunakan port HDMI, coba semuanya ke port VGA atau display. Nah, jadi di sedikit penjelasan di sini, ketika kita ingin memasang kabel port, kita tuh bisa memilih 3. Biasanya tuh mungkin yang paling banyak tuh 3 yang sudah disediakan. Biasanya itu ada VGA, ada HDMI, dan ada namanya itu kabel DVI. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, itu 3 kabel ya. Jadi kita bisa milih salah satunya. Kita bisa pakai yang VGA, bisa pakai yang DVI, bisa pakai yang HDMI. Nah, jika
mungkin itu tidak menampilkan, kita bisa beli kabel satu lagi dan mencobanya. Dan jika itu bisa, mungkin antara kabel atau soketnya, soket yang pertama kita colok itu, misal kita pertama menggunakan HDMI, mungkin kabel HDMI itu atau soket dari HDMI itu kendor atau mungkin ada yang bermasalah, atau mungkin sudah tidak terbaca oleh motherboard dikarenakan itu mungkin sudah sedikit, ya mungkin sudah tidak terbaca. Lalu cobalah menggunakan kabel dan lalu yang keempat, periksa monitor. Pastikan monitor Anda dalam keadaan menyala dan tidak dalam mode standby. Pastikan indikator daya, biasanya berupa lampu LED kecil di monitor. Nah, jadi ketika tidak menampil, walaupun itu si monitornya itu hidup atau mati, ketika dia tidak menampil dia akan gelap. Namun kita di sini bisa melihat ada indikator, biasanya itu di bawah lampunya di bawah pojok kanan si monitor itu ada lampu yang menyala, atau intinya di situ ada lampu, entah itu hijau, biru, merah, yang jelas di situ menandakan bahwa si monitor itu sudah hidup. Lalu pastikan pengaturan kecerahan dan kontras pada monitor tidak terlalu rendah atau dalam mode tidur. Nah, jika menggunakan monitor dengan banyak input, misalnya HDMI, VGA, DVA, pastikan input yang tepat dipilih pada monitor sesuai dengan port yang digunakan untuk koneksi. Nah, lalu pentingnya memeriksa kabel dan koneksi. Kadang-kadang masalah pada monitor yang tidak menampilkan gambar terkesan sepele, namun sebenarnya banyak masalah yang terjadi hanya karena kabel yang tidak terpasang dengan benar atau kabel yang rusak. Koneksi kabel yang tidak tepat seringkali menjadi penyebab utama komputer dan monitor tidak berkomunikasi dengan baik, yang pada gilirannya menyebabkan tampilan tidak muncul di layar. Baik, di sini kesimpulannya adalah jika monitor tidak menampilkan tampilan, salah satu penyebabnya yang sering terjadi adalah masalah pada kabel atau koneksi antara komputer dan monitor. Solusi yang dapat diterapkan termasuk memeriksa dan memastikan kabel terpasang dengan benar, mengganti kabel yang rusak, atau mencoba port dan kabel yang berbeda. Dengan memeriksa hal-hal sederhana ini, Anda dapat dengan cepat mengetahui dan mengatasi masalah tanpa perlu intervensi perangkat keras yang lebih kompleks. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.